Hai, senang sekali saya Yudiantara bisa bertemu dengan kalian. Dalam video kali ini, saya akan membicarakan tentang bagaimana caranya untuk memanage keuangan ketika berada di kapal pesiar. Jadi video ini saya buat atas inspirasi dari teman saya yang kemarin bercerita tentang kehidupan mereka yang dimana mereka mendapatkan gaji yang besar di kapal pesiar, namun ketika sampai rumah mereka masih tetap merasa bahwa gaji mereka tidaklah maksimal, tidak sesuai dengan job letter yang mereka terima. Ya, sebenarnya hal itu terjadi bukan karena company tidak membayar gaji mereka, tapi karena mereka tidak bisa memanage keuangan mereka. Oke. Jadi di kapal pesiar itu kita memang mendapatkan gaji yang bisa dikatakan ya lumayan besar. Namun ingat bahwa gaji itu besar ketika kita hitung berdasarkan nilai rupiah. Tapi kalau berada di luar negeri, gaji dengan sebanyak itu ya sebenarnya biasa-biasa aja. Dan kalau itu tidak bisa di-manage dengan baik, maka besar kemungkinan ya kita tidak akan bisa membawa uang yang banyak ketika pulang ke rumah. Dan tentunya itu akan menjadi hal yang sia-sia. Kita sudah mengorbankan tenaga, mengorbankan waktu, meninggalkan keluarga, dan kemudian juga mengeluarkan biaya yang cukup besar juga untuk bisa berangkat. Kemudian kita pulang dengan membawa hasil yang tidak maksimal. Tentu ya ada rasa disappointed dalam diri atau ada rasa kekecewaan. Nah, jadi di kapal itu ada banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa membuat keuangan kita itu cepat habis. Baik itu dari hiburan, ada kasino, atau mungkin ada yang suka keluyuran, jalan-jalan, atau mungkin ada yang hobi belanja dan lain sebagainya, yang membuat keuangan mereka cepat habis atau gaji mereka cepat habis. Nah, kemudian lalu bagaimana caranya untuk memanage? Yang pertama adalah kita harus mengatur yang namanya pengeluaran. Jadi dari 100% gaji yang kita terima, itu kita tentukan berapa persen kita akan alokasikan dalam sebulan untuk belanja kebutuhan, baik itu konsumsi atau apapun itu, cemilan dan lain sebagainya. Kalaupun memang kalian biasa untuk ngemil, kalaupun kalian tidak biasa ngemil ya tidak usah, tidak apa-apa, karena di kapal pesiar itu sudah disediakan kru mes untuk kalian makan gratis kapanpun kalian bisa makan. Tapi kalau yang mungkin terbiasa ngemil ya silahkan mungkin bisa atur. Mungkin dari gaji 100% itu ya 10% kalian anggarkan untuk konsumsi, untuk ngemil selama sebulan, itu jatah sebulan. Kemudian apalagi misalnya internet, oke, misalnya dalam sebulan kalian hitung 5% misalnya dari gaji sebulan untuk internet. Jadi kalian tentukan dari semua jenis pengeluaran yang kalian gunakan selama di kapal pesiar itu seberapa banyak, dan anggarkan dalam sebulan berapa maksimal yang bisa kalian ambil dari gaji kalian. Nah, sehingga kalian bisa mendapatkan sisa dari pengeluaran itu untuk kalian simpan. Ya, misalnya untuk saya pribadi, saya mendapatkan gaji 100%, kemudian 9% sampai dengan 10% itu saya anggarkan khusus untuk internet. Jadi saya tidak menganggarkan untuk membeli makanan dan lain sebagainya, karena memang saya tidak begitu suka untuk ngemil, dan ya saya lebih prefer untuk menyimpan, untuk menabung, untuk berinvestasi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya kita menyimpan. Tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana kita mengatur pengeluaran, sekarang kita berbicara tentang bagaimana kita menyimpan atau mengatur pemasukan itu. Jadi gaji yang sudah kita terima, yang selamat dari kebutuhan yang kita perlukan selama di kapal atau yang bisa tersimpan, itu kita harus bisa manage dengan baik. Jadi kita tentukan dari 100% gaji yang sudah tersimpan tadi, itu berapa persen kita akan simpan kemana, berapa persen lagi kita akan simpan kemana, berapa persen lagi kita akan simpannya kemana. Jadi kita buatkan pos-pos alokasi. Misalnya kalau untuk saya pribadi, saya membuat 6 pos alokasi. Nah, pos alokasi ini dibuat berdasarkan jenis-jenis keuangan yang memang akan membutuhkan banyak biaya dan perlu diprioritaskan. Nah, jadi
contoh nih, misalnya kalian mau menikah, oke, kalian berarti sisihkan misalnya dari gaji saya 10% saya mau sisihkan untuk biaya menikah setiap bulan. Kemudian saya juga misalnya ingin mempersiapkan dana pendidikan dan dana anak untuk masa depan. Oke, kalian bisa sisihkan ya 15% selama setiap bulan. Kemudian yang ketiga, misalnya kalian ingin mempunyai dana darurat misalnya untuk emergensi, siapa tahu nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, kalian masih punya uang, otomatis oke, sisihkan mungkin 20% dari gaji kalian selama sebulan. Kemudian misalnya kalian juga ingin mempunyai keuangan belanja misalnya untuk selama sebulan. Oke, misalnya kalian sisihkan 25% untuk belanja sebulan ya. Otomatis dengan begitu semua keuangan yang keluar maupun yang masuk itu akan tertata dengan baik. Pengeluaran akan sesuai dengan porsi-porsinya masing-masing, dan pemasukan pun juga akan masuk ke pos sesuai dengan porsinya masing-masing, sehingga kalian tidak akan perlu istilahnya untuk bingung ataupun tidak terjadi pengambilan porsi yang berlebih, karena semua pemasukan maupun pengeluaran itu kalian sudah atur sedemikian rupa. Ini harus kemana, ini harus kemana, ini untuk apa, dan ini untuk apa. Jadi dengan begitu kalian bisa mendapatkan simpanan yang lebih maksimal. Oke. Jadi kalau saya sendiri ya selama ini saya hanya mengeluarkan biaya sekitar 10% selama sebulan, 10% dalam sebulan itu untuk kebutuhan selama di kapal, dan saya bisa menyimpan 90% gaji saya selama sebulan untuk saya bawa pulang. Oke, jadi itu saja untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan, maka silakan baku hantam di kolom komentar. Saya Yudi Antara undur diri, sekian dan terima kasih.